Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para pecinta channel Kanjeng Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan kalian semuanya mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudara-saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah, amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudaraku para pecinta wirid, para pecinta zikir, para pecinta ilmu hikmah, para pecinta ijazahan, dan para pecinta rotibu rifa'i, saya doakan mudah-mudahan amalan kalian diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, sehingga amalannya menjadi amalan yang betul-betul ada efek positifnya, menjadi amalan yang betul-betul memiliki fungsi yang baik, dan juga mudah-mudahan kalian semuanya bisa merasakan hasil daripada amalan tersebut. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, di sini hanya saya mau berpesan saja bahwa supaya kalian semuanya ketika mengamalkan suatu amalan itu betul-betul tajrib dan barokah ya. Banyak sekali orang-orang yang mengabaikan ketika ijazahan atau bahkan ketika video-video apapun ya, mengabaikan dengan mukodimahnya, yang mana mukodimah itu biasanya isinya sholawat salam kepada Nabi Muhammad, dan juga doa untuk kalian semuanya, dan rasa terima kasih kepada seluruhnya. Itu sering sekali diabaikan, padahal itu bagi saya adalah hal yang penting. Kalau saya mendengar video orang, justru hal yang paling penting adalah penghormatannya dulu ini, sholawat salamnya, dan juga penghormatan, dan juga doa dari pembuat videonya, seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara ijazahan, banyak sekali orang yang men-skip langsung, jadi langsung ke inti doanya mana. Bahkan ada yang mengatakan gini, terlalu banyak cerita lu, terlalu banyak ocehan lu. Saya yakin orang seperti ini berarti orang yang tidak punya kesabaran, atau punya kesabaran tapi rendah. Dan ketika mengamalkan suatu amalan apapun, ya tentu saja kalau tidak tajrib, ya tentu saja ya, karena tidak sabaran, tidak mau menghormati orang yang memberikan ijazah, ya kan. Wah, ini tidak mau di-skip, tidak mau ini, berarti ini untuk memberi ijazahannya itu modus biar kontennya itu banyak view, biar banyak subscribe, biar ini. Yaitu salah satu daripada kalian itu menghormati orang tersebut dong. Ya masa iya mau dong doanya dibagi dong, tapi tidak mau menghormati orang lain, tidak mau menghormati yang membagi. Subscribe dong, kan saya sedang berjuang juga biar channelnya berkembang dan bisa muncul di mana-mana dan bermanfaat untuk orang lain. Kan dibantu dong, kembangkan. Dan seperti itu. Begitu pula ketika kita berbicara pondok pesantren, masjid, ataupun majelis taklim, itu kan tetapi ada yang namanya cara pengembangannya kan, istilahnya kalau di ya promosi kayak gitu kan, dipromosikan. Misalnya mondok di tempatnya Pak Ridwan, mondok di tempatnya Pak Kiai, ini itu kan, seperti itu dipromosikan. Nah, bahkan ada yang sangat mencintai kiainya,
Kalau mondok di tempat kiai saya saja itu sangat luar biasa. Nah itu kan sama saja seperti ini. Ya intinya kan ini tempat ya kan. Tempat saya mengijazahkan karena sudah zaman modern, tidak hanya secara langsung tapi bisa melalui media sosial. Ya, tentu saja sama saja. Karena kalian hadir ke tempat saya pun ya orangnya ini saya, dan kalian hanya di channel saya pun ya orangnya ini saya gitu loh. Jadi ijazah itu dilihat dulu orangnya siapa, ada enggak. Ya, yang jelas saya bukan hantu, dan insya Allah doa yang saya sampaikan tentu saja sama ketika kalian datang ke tempat saya yang disampaikan ya seperti ini. Seperti itu ya saudaraku ya. Tapi memang saudaraku, kalau di konten itu tidak totalitas, artinya ada amalan-amalan yang tidak saya sampaikan di konten. Ya, ada amalan-amalan yang khusus harus hadir secara langsung, atau kalau tidak langsung ya harus dengan buku. Jadi nanti saya kirim bukunya seperti itu. Kalau secara langsung bagus, ya, cara pakai buku bagus juga. Ya. Tapi kalau di channel, kalau yang memang itu tidak boleh disampaikan secara umum, ya tidak boleh. Jadi saya tidak menyampaikan. Nah, yang saya sampaikan, yang saya ijazahkan di channel, ya tentu saja amalan-amalan yang memang boleh disebarluaskan secara umum. Gitu. Jadi nanti ada, karena kenapa kok tidak semuanya? Kan gini saudaraku, jadi ada amalan yang secara langsung itu pun tidak boleh ditulis, ada. Jadi gurunya menyampaikan, terus yang diijazah itu mendengarkan dan dihafal, kemudian langsung diamalkan. Itu. Jadi tidak boleh ditulis, ada ini. Amalan seperti itu ada saudaraku. Dan juga ada yang boleh ditulis, tapi tidak semuanya orang bisa boleh menulis. Jadi nanti gurunya melihat siapa yang hadir, siapa yang ijazah, lihat dulu. Oh ini orang ini kayaknya kalau amalan ini belum pas, belum cocok. Jadi nanti pakai amalan yang lain. Seperti itu ya saudaraku. Nah, jadi silahkan saudaraku, bagi yang masih mau mengamalkan, mau intinya belajar sungguh-sungguh, ya mari kita bersama-sama saling menghormati, saling membantu, kayak gitu saja ya. Jadi keterangan jangan diabaikan. Bahaya saudaraku. Misalnya saya menyampaikan sebuah amalan, ya, apalagi amalannya yang berenergi. Kalian hanya langsung ke poinnya, ke cara dan juga cara pengamalannya dan juga bacaannya saja. Tapi keterangannya diabaikan, bahaya. Jangan mengabaikan keterangannya dan juga ikuti dari awal dong. Karena di situ nanti ada doa, ada sholawat salam, itu sangat penting. Jadi kadang-kadang orang langsung ambil intinya, jadi di skip kelamaan nih. Belajar ya harus lama saudaraku. Belajar kok seperti kilat seret. Nah itu nggak ada ilmu instan saudaraku ya, nggak ada. Ilmu instan itu nggak ada. Jadi jangan secepat kilat. Belajar ya harus betul-betul belajar. Kalau belajarnya di konten di YouTube, ya berarti seolah-olah kalian itu sedang secara langsung, jadi ditonton, ikuti dari awal, tidak di-skip kayak gini. Itu sama saja kalian secara langsung pun, jadi kiai ataupun gurunya sedang menyampaikan sesuatu, kalian keluar ngerokokkan, nanti ke situ lagi, nanti keluar lagi, bahkan nyari kopi, terus dengarkan, oh belum mulai bacaannya ini, masih ceramah, tinggal pergi. Ini namanya orang tidak punya adab, orang tidak punya etika. Ya. Nanti kalau sudah waya ijazahan langsung datang, mulai saya dulu Pak Kiai, sudah diijazahi pulang. Ini namanya orang tidak punya adab saudaraku ya. Nah, jangan diikuti orang seperti itu. Jadi 100% saya walaupun metodenya melalui media sosial ini, insya Allah 100% mengijazahkan ya seperti di majelis ini ya, di majelis yang sesungguhnya. Hanya bedanya kan sudah melalui kamera. Tapi insya Allah ya sama orangnya ya ini.
mukanya seperti ini, seperti itu ya saudaraku ya. Jadi sangat penting. Ini hanya pesan saja saudaraku. Karena banyak sekali orang ngomel-ngomel. Tidak tajrib kok ngomel. Wah, kadang-kadang ada. Saya menceritakan, saya menyampaikan tentang asal-usulnya, saya menyampaikan tentang doa ini saya dapat dari siapa. Oh, kebanyakan ceramah loh. Ada yang seperti itu. Udah kayak gitu nggak usah jajahan. Udah nggak usah amal-amalan. Pergi aja cari video-video yang menghibur kalian kayak gitu aja. Ya, iya. Seperti itu saudaraku. Ada lagi yang sudah mengamalkan tapi tidak tajrib. Wah lo, bohong lo. Doa kok bohong, gimana nih? Doa kok bohong. Kalau tidak tajrib berarti kan Allah tidak mengabulkan. Ya kalau tidak mengabulkan ya mau bagaimana? Ini semuanya yang namanya doa kan sebuah usaha batin. Meminta kepada Allah. Dan di dalam hati ketika mengamalkan suatu amalan, harapannya kan Allah mengabulkan dan betul-betul tajrib. Dan amalannya betul-betul ada efek yang positif. Ada karomah lah bahasa kerennya ya. Ada karomahnya. Itu saja saudaraku. Kok malah tidak tajrib, tidak ngaca dirinya sendiri, malah orang lain diolok-olok, malah yang memberikan doa yang diolok-olok. Ini sudah jelas orang-orang seperti ini kan bukan orang yang baik, bukan orang yang bagus, tidak. Ya. Malah mengolok-olok yang memberi ijazah, yang memberi doa. Tidak tajrib ini itu. Ketika saya cek, wah orang ini orang-orang gak jelas. Ya. Disekip-sekip. Kemudian diambil intinya di doanya. Ya. Kemudian setelah itu tidak tajrib. Bahkan tidak mengamalkan di setiap harinya. Hanya langsung saja. Seketika itu saya coba deh. Oh tidak ada apa-apanya. Langsung, woi pembohong lo. Saudaraku. Zaman akhir hati-hati ya saudaraku ya. Ikuti saja orang yang baik itu saja. Dan kalau orang baik ya dukunglah ya. Maksudnya mau itu melalui media walaupun itu ada tujuan lain. Misalnya seperti mengembangkan sebuah pesantren ataupun majelis ataupun YouTube. Ya kalau memang kalian mengikuti, ikuti secara total itu saja. Jadi tidak minggrang-minggring ya. Oke, saudaraku yang masih mau ijazahan dengan saya, silahkan ikuti apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Tapi kalau ijazahan dengan orang lain, ya ikuti orang lain seperti itu. Karena keterangan biasanya berbeda-beda. Intinya bagi saudaraku yang ikut dengan saya, artinya di dalam ijazahannya silahkan ikuti aturan-aturan dari saya dan juga harus dengarkan dari awal. Ya. Dengarkan dari awal hingga akhir. Jangan sampai di-skip. Ya. Paling lama 8 menit seperti itu ya. Itu untuk belajar dan mendengarkan keterangannya supaya paham. Itu saja. Jadi jangan menyekip hanya 8 menit saja seperti itu. Terima kasih saudaraku. Apapun yang kalian sampaikan ketika ada hati yang memang kotor, ketika ada hati yang memang di dalam tujuan atau di hati kalian itu ada rasa benci dan lain sebagainya, itu silahkan saja dan itu pastinya akan kalian bisa merasakan efeknya seperti itu. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah nonton video ini walaupun sederhana, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.